Saya sudah sampaikan kepada Bu Menlu, kepada seluruh menteri, agar kita ini tidak lagi mencari-cari bantuan-bantuan. Kita itu sudah seharusnya membantu. Harus dibalik. Bottom. Jangan lagi begini lagi. Dah. Kita ini negara besar. You serious? Ini parah nih. Cawe-cawe capres kok bangga. Bangga itu kalau bisa bikin rakyatnya sejahtera. Bangga itu kalau bisa membuka jutaan lapangan pekerjaan buat rakyatnya. Bangga itu kalau bisa ngangkat 1,1 juta honorer jadi PNS. Itu baru keren. Bangga itu kalau bisa lunasi hutang IMF. Bangga itu kalau bisa kasih harga kebutuhan buat rakyat murah. Bisa cawe-cawe capres aja bangga, fungsinya buat apa? Kalau rakyatnya nggak sejahtera, buat apa cawe-cawe capres? Kalau PHK di mana-mana, kalau rakyatnya nyari kerjaan aja susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan menyalonkan kuwu, tapi mengademkan masyarakat kita dan negara kita. Apalagi saya sudini mungkin satu mustahil hak wajibnya mengaugkan dari untuk desa-desa kita dan seluruhnya bagai pertanian, pembangunan, perdagangan, dan kita perikanan seluruhnya masyarakat Indonesia, apalagi Bali, Maluku, Aceh, Sulawesi, dan sebagainya untuk masyarakat kita merah putih Pancasilanya, menyumbangkan fakir miskin dan yatim piatu dan anak jompo dan sebagainya. No the stop like this when you come flock and the stem you can bog genis to kim hand. Ris bogen tekin you the stem. Kerja lagi pusing-pusingnya malah Abah Maruf nyuruh gini. Yang menarik, jumlah penduduk usia muda itu mengecil, yang tua-tua makin banyak. Di anjurannya itu supaya dihadapkan keseimbangan. Jadi, jangan menunda nikahnya gitu. Sebab kalau tidak, prediksinya nanti yang banyak yang tua, nah nanti yang muda, yang produktif itu rendah. Untungnya ada Melodia, nikah meriah tanpa sakit kepala. Saya tidak pernah mengemis untuk mendapatkan pangkat dan jabatan. Apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan. Saya konsisten. Saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya merah putih. Tetapi, jika ada yang berusaha merusak keindonesiaan kita, saya akan berdiri memimpin untuk meruntuhkannya. Siap, saya minta dipanggil kok. Saya nggak ada nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Dia tentara saya keluar. Ya, saya baru reuni kemarin dengan prajurit-prajurit saya yang terjun kami 40 tahun di lalu tim-tim. Ya, saya menghadapi kematian di situ, saya nggak takut apa lagi. Coba undang di sini Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya, security, Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya nggak tahu Ganjar.
nggak tahu artinya, saya belum pernah dengar. Pemerintah larang warung-warung kecil jual gas LPG 3 kg. Sebagai gantinya, masyarakat harus mulai membeli ke agen resmi Pertamina. Tujuannya agar gas tabung hijau bersubsidi ini hanya dikonsumsi untuk masyarakat yang tidak mampu. Bakal ada sistem pencatatan data, namanya Pensasaran Percepatan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Jadi yang namanya tidak terdaftar nggak bisa lagi tuh beli si gas LPG melon. Gimana? Ada tanggapan? Tulis di kolom komentar. Boleh. Kami sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan hutan-hutan adat kami yang digusur oleh PT Moyamana Persada. Dengan hormat Pak Jokowi, mohon segera. Hidup Daya. Hidup Daya! Hidup Daya! Hidup Daya! Merdeka! 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 Saya heran ya, kenapa wartawan tuh ndak mau begitu ya? Kalian ini orang Indonesia apa bukan toh? Kalau Diulang Bu, diulang. Alah, pentingan merdeka apa foto? Nah, merdeka! 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 Gua milih partai seumur hidup gua baru sekali. Pemilih tahun 99 gua pilih PDIP. Bang Indro, keren banget pilihannya. Mantap jiwa. Tidak terpikir ya untuk calonkan Mas Kaisang ya ke Depoknya. Ya beliau bukan orang Depok, gitu kan. Dia juga bukan orang Depok, bukan orang PKS yang nggak ada track record di Depok. Lah kok aneh juga tiba-tiba dibawa ke Depok. Saya kira beliau juga bingung-bingung tuh mikir kok ada nyalonin beliau ke Depok. Wajarnya kalau beliau tuh ya di Solo gitu ya, atau kalau sedikit dari keluar Solo mungkin Klaten atau Sidoarjo atau Boyolali. Ya nanti mungkin kakaknya mungkin nanti jadi gubernur, beliau jadi wali kota, nanti kakaknya jadi Saya rasa Depok memang perlu diselamatkan dari kekuasaan PKS yang sudah 20 tahun menguasai Depok. Kaisang perlu didukung maju, bukan saja karena dia pintar, kreatif, bekerja keras, dan muda, namun juga karena dia memiliki wawasan kenegaraan. Sekitar 7 tahun yang lalu ketika dia masih berusia di awal 20-an, dia sudah mengkritik kelakuan kaum radikal di Jakarta yang berusaha menjatuhkan Ahok dengan ucapan-ucapan rasis. Dia ketika itu marah dengan pelibatan anak-anak kecil dalam unjuk rasa anti-Ahok. Dia juga marah dengan pelarangan umat Islam mensolatkan jenazah muslim pendukung Ahok. Dia nasionalis sejati dan membuktikan semangat kebangsaannya dalam tindakan-tindakan bukan sekedar kata-kata. Ketua Dewan Penasehat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka membantah klaim Ketua Umum Perindo Haritanu soal masyarakat Tionghoa akan mendukung capres yang dijagokan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Pernyataan yang telah disampaikan Haritanu itu ngawur dan membuat resah masyarakat Tionghoa, kata Yusuf. Lebih lanjut, Yusuf Hamka meminta agar politikus-politikus Tionghoa untuk tidak mengklaim ataupun menyeret masyarakat Tionghoa dalam kegiatan berpolitik jelang Pilpres 2024. Kalau memang ada apa-apa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara, Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam. Kita akan bergerak dengan segala kemampuan yang kita punya untuk sungguh-sungguh menjaga, mengupayakan keselamatan. Makanya saya ditanya wartawan, Pak Muhaimin, apa modal Anda siap menjadi Presiden Indonesia? Jawabannya sederhana, saya siap karena saya lulusan pesantren dan kader Nahdlatul Ulama. Saya siap dan saya berani hadir di panggung kepemimpinan nasional karena di belakang saya sudah ada doktrin, ajaran, amanah, ideologi, cita-cita perjuangan para aulia dan para ulama kita.
Lalu apa yang kita takutkan kecuali keberanian kita mengamalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amin ya robbal alamin. Kalau kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu, itu nggak boleh gitu menurut saya. Ya cukup. Ya udah. Ya kalau udah kira-kira nggak usah. Kalau bicara yang benar harus benar gitu loh. Promah obat lambung, Mixagrip obat flu, Kronik obat batuk, Peditok obat kutu, Kavanak obat panu, Remasil Pegalinu, panas dalam sariawan adem sari tingku. Gak bisa Pak, kalau orang sudah tidak jujur, energinya adalah untuk menutupi ketidakjujurannya. Karena setiap ngebohong tuh takut ketahuan, harus bikin bohong lain. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Bagaimana bangsa ini bisa besar kalau yang diberi amanahnya hanya membuat untuk menutupi kebohongan, ketidakjujuran. Habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Karena ketidakjujuran tidak akan menghasilkan kebaikan.